Oke, Assalamualaikum Bu Mariana. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Di tengah-tengah kesibukan kita masih bisa bertemu ya sesudah agenda kita hari ini. Ya, Alhamdulillah. Ya, rencananya kan Bu Mariana hari ini akan melakukan proses coaching ya, bersama dengan Bu Era sebagai coach ya. Artinya saya yang mana akan sebagai observer atau supervisor. Tentunya kita dalam melakukan proses coaching ini ada hal-hal yang harus kita sepakati nih sesuai dengan nilai rutin penilaian yang harus kita jalani ya. Pertama tentang berkaitan dengan alur tirta, apakah memang dalam proses ini sesuai nggak dengan alur tirta, atau kemudian dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan, apakah pertanyaan-pertanyaan itu mengandung hal-hal yang berbobot ya pada coaching. Dan tentunya juga ketika kita seorang coach juga akan bisa mampu merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya dengan secara baik ya. Yang ingin saya tanyakan kepada Bu Mariana nih, kira-kira kompetisi apa saja sih yang akan Ibu kembangkan pada coaching pada kesempatan hari ini? Iya, kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini adalah yang pertama adalah present Pak, kemudian mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Oh ya, 3 poin itu ya yang utama ya. Iya, kehadiran penuh kita sebagai coach harus mendengarkan secara aktif, kemudian tentunya harus memberikan pertanyaan yang berbobot ya. Yang kedua nih tentang kompetensi mana juga nih, tentang rencana Ibu nih ketika melakukan proses yang akan dikembangkan secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam observasi ini nanti. Iya, yang kompetensi yang paling spesifik akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Oh gitu ya. Selain pertanyaan yang berbobot, tadi mengatakan yang mendengar aktif, indikator yang bagaimana nih yang akan Ibu lakukan dalam proses coaching kali ini? Ya, harapan saya coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Mereka bisa menemukan langkah-langkah sendiri dalam mengatasi permasalahan yang mereka rasakan Pak. Ya, jadi itu salah satu alur ya, alur dan tirta itu. Jadi dalam proses coaching itu akan menemukan dari si coach itu akan menemukan langkah-langkah solusi tersendiri ya di dalamnya ya. Oke, terima kasih kepada Bu Mariana. Kami persilakan untuk melakukan proses coaching kepada Bu Era, dan saya sebagai observer akan mengamati secara langsung ya. Silakan. Iya, terima kasih Bapak atas kesempatan Pak. Assalamualaikum Bu Era, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Mariana. Alhamdulillah saya baik Bu. Bu Mariana sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Bu Era. Bu Era, tadi pagi WA saya ya, maaf ya belum saya bales, tapi sepertinya ada yang mau diceritakan sama Bu Era. Iya Bu, maaf ya Bu, mungkin mengganggu waktunya Bu Mariana. Jadi gini Bu, saya itu akhir-akhir ini ngerasa di dalam kelas saya anak-anak kok kurang antusias ya Bu dalam belajar. Gitu ya Bu Era ya. Jadi apa nih yang diharapkan Bu Era dari obrolan kita siang ini, apa keinginan Bu Era? Iya, jadi anak-anak di dalam kelas itu kan kurang antusias ya Bu dalam pembelajaran. Saya sih berharap karena udah ngobrol sama Bu Mariana, saya bisa mencari solusi Bu. Karena kalau misalnya udah ngobrol tuh kayaknya nggak ketemu solusinya, gitu Bu Mariana. Iya, boleh tanya sedikit Bu Era? Boleh Bu. Menurut Bu Era, hal apa sih yang membuat murid-murid Bu Era ini kurang antusias dalam pembelajaran? Apa ya Bu? Kalau menurut saya sih, saya itu udah berusaha memberikan pembelajaran ke anak-anak itu supaya anak-anak itu paham gitu. Itu. Coba Bu Era ingat kembali, apakah pernah
Bu Era ketika memberikan pembelajaran di saat itu anak-anak yang membuat anak-anak Bu Era merasa senang, merasa tertarik itu saat apa Bu Era? Saat apa ya Bu? Kalau saya ingat-ingat sih Bu, kayaknya memang pembelajaran di dalam kelas saya tuh terkadang terasa membosankan ya untuk anak-anak. Padahal menurut saya yang penting tercapai tujuan pembelajarannya. Mungkin itu sih Bu, kalau misalnya saya ingat-ingat, anak-anak itu jadi kayak gak asik di dalam kelas, terus juga anak-anak itu gak saya libatkan gitu di dalam kelas ya Bu. Saya jarang bertanya sama mereka, mereka juga jarang menyampaikan pendapatnya. Jadi mungkin pembelajarannya masih teacher center ya. Oh gitu ya Bu Era ya. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu Bu Era itu merasa senang dan tertarik? Kira-kira nih. Mungkin kalau misalnya mereka tertarik itu kalau pembelajarannya asik ya, menyenangkan. Iya, saya setuju sekali dengan pendapat Bu Era. Jadi menurut pendapat Ibu, bagaimana realisasinya ketika Ibu dalam pembelajaran agar tidak membosankan untuk murid ini bagaimana? Mungkin kalau menurut saya Bu, kalau supaya anak-anak itu belajar di dalam kelas menyenangkan ya Bu ya, mungkin saya bisa menambahkan games gitu kali ya Bu, atau mungkin ice breaking. Mungkin selama ini memang sudah jarang sih Bu melaksanakan ice breaking. Iya, itu bagus sekali Bu Era. Kalau boleh tahu Bu Era, sumber belajarnya ketika di kelas apa ya Bu Era? Selama ini sih saya tuh selalu pakai buku teks Bu, ada buku pelajaran di dalam kelas. Ada sumber belajar lain Bu Era? Kalau ditanya ada sumber belajar lain banyak sih Bu sebenarnya. Di YouTube kadang kalau misalnya saya melihat YouTube muncul gitu ada pembelajaran di kelas, terus bagaimana supaya anak-anak itu semangat di dalam kelas belajarnya. Ada lagi kalau nggak di YouTube itu ada lagi di IG tuh banyak banget ya Bu, guru-guru itu yang nge-share pembelajaran mereka. Iya ya Bu ya, berarti bisa saya pakai ya Bu. Iya, nah betul sekali itu Bu Era. Saya yakin bila Bu Era bisa menggunakan berbagai macam model sumber belajar, itu pasti akan membuat anak-anak murid Bu Era antusias dalam pembelajaran. Oh ya Bu Era, apa Bu Era sudah memahami soal emosional murid-murid Bu Era di kelas? Yang gimana itu sih Bu? Menurut Bu Era, sosial emosional itu seperti apa? Sosial emosional ya? Ini bukan Bu, tentang kondisi emosi anak-anak atau psikologinya anak-anak. Iya, benar sekali Bu Era. Jadi menurut Bu Era penting tidak ketika seorang guru mengetahui sosial emosional anak kemudian memasukkan ke dalam pembelajaran? Iya juga ya Bu ya. Kayaknya itu memang sangat penting ya Bu. Saya baru terpikir ini ternyata kalau misalnya itu dimasukkan ke dalam pembelajaran, wah bisa bagus banget ya Bu ya. Iya, benar sekali Bu Era. Jadi sekarang apa nih rencana Bu Era untuk menyelesaikan masalah-masalah? Mungkin ke depannya ya Bu, rencana saya akan mencari sumber belajar untuk anak-anak. Jadi nggak hanya di dalam buku teks aja yang memang sudah disediakan oleh sekolah. Kemudian saya juga mungkin seperti yang sudah Bu Mariana tadi sampaikan ya, ada pembelajaran sosial emosional dan itu mungkin nanti akan saya pelajari lagi Bu dan diterapkan di dalam kelas. Kemudian Bu, setelah saya tadi ide muncul ya Bu ya, ketika pembelajaran sosial emosional itu otomatis dia terkait dengan minat belajar siswa ya Bu ya. Berarti mungkin nanti saya akan mencari kemana sih arah minat belajar mereka, kemudian kesiapan belajar mereka. Jadi mungkin jatuhnya ke arah pembelajaran diferensiasi ya. Iya, betul sekali Bu Era. Berarti Bu Era sudah berencana untuk mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Pembelajaran ini akan berpihak kepada siswa. Tapi Bu Era sudah mengelompokkan siswa berdasarkan kebutuhan belajarnya belum? Belum sih Bu. Iya. Selanjutnya
nanti silakan dikelompokkan. Komitmen Ibu Era terhadap rencana Ibu ini ke depannya seperti apa? Kayaknya saya lagi bersemangat nih Bu, jadi kayaknya memang saya punya komitmen deh, nanti setelah ngobrol sama Bu Mariana saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi, kemudian saya juga akan memakai sumber belajar yang akan saya cari referensinya dari internet, dan saya juga akan melibatkan minat belajar siswa, seperti itu ya Bu. Iya, bagaimana cara Bu Era memahami kebutuhan siswa Bu Era? Mungkin nanti bisa dengan request atau bisa asesmen diagnostik, dan juga bisa dengan lembar observasi Bu. Ya, bagus sekali. Saya sangat mendukung ide dari Bu Era. Mudah-mudahan rencana pembelajaran yang Bu Era siapkan dapat meningkatkan antusias belajar murid Bu Era sesuai dengan harapan Bu Era. Amin. Terima kasih ya Bu Mariana atas sharingnya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang dirindukan sama murid-murid, kehadiran kita selalu dinantikan sama mereka. Amin. Oke, sebelum kita akhiri diskusi kita nih, kira-kira ada yang ingin disampaikan lagi, Bu Era? Banget sih Bu, ini udah juga, ini udah plong. Iya, alhamdulillah. Jika begitu ya, kita sudah ketemu solusinya ya Bu Era ya. Mungkin coaching kita hari ini cukup ya Bu Era. Bagaimana perasaan Bu Era? Perasaan saya Bu, setelah melaksanakan coaching dengan Ibu, yang pertama saya jadi lebih bersemangat. Yang kedua, yang tadinya di sini tuh mandek, kayaknya langsung oh iya ternyata bisa nih, ada penyelesaiannya, ada solusinya. Iya gitu deh Bu, perasaan saya pokoknya menyenangkan. Alhamdulillah. Oke Bu Era, terima kasih sudah mau menyampaikan keluh kesahnya, curhat. Terima kasih ya Bu Era sudah percaya dengan saya. Ya, Saya loh Bu, terima kasih sebetulnya bagi mengganggu waktunya Bu Mariana. Tidak apa-apa. Oke, sudah ya Bu Era, cukup ya. Ya, soalnya saya ada keperluan lain. Oke Bu, terima kasih banyak ya Bu Mariana. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Era. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum Bu Mariana. Waalaikumsalam Pak Sahroni. Gimana nih kabarnya? Sudah Alhamdulillah. selesai melakukan proses coachingnya dengan Bu Era tadi? Iya, alhamdulillah sudah Pak. Ya, alhamdulillah. Kalau saya perhatikan tadi sangat menarik ya. Alhamdulillah. Sebelum kita melakukan mengakhiri ya penutupan dengan proses observasi ini, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator tercapainya yang Ibu inginkan? Iya, di coaching yang saya lakukan bersama Bu Era tadi, saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta Pak. Iya. Menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, kemudian tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coach saya tadi Bu Era untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya sendiri Pak. Sudah dapat ketemu ya solusinya ya? Alhamdulillah sudah Pak. Oke, Bu Mariana, kalau saya amati nih sebagai observer dalam proses coaching Bu Mariana dengan Bu Era tadi sih, saya nilai nih ya sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga emang betul yang Ibu sampaikan sudah sesuai dengan alur tirta, dan Ibu juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kalau saya perhatikan kepada Bu Era, sehingga Bu Era tadi kalau bisa menemukan solusi ya, dan dari permasalahannya gitu ya. Dan coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching lah kalau saya perhatikan. Pertanyaan yang terakhir nih buat Bu Mariana, sebelum kita akhiri, kita tutup, kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja Ibu lakukan tadi? Iya Pak, kompetensi yang ingin lebih saya kembangkan yaitu saya ingin lebih memahami lagi proses tirta sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi Pak ke depannya. Lebih baik lagi ya? Iya, Jadi Pak. artinya kalau sekarang sudah baik nih, Lebih ke depan baik akan lagi. lebih baik lagi ya? Oke, sepakat nih kita nih. Nanti kita sama-sama belajar ya dalam Iya, proses siap, Pak. coaching. Juga saya juga sudah melakukan seperti itu juga sama-sama, mudah-mudahan ke depan mendapatkan hasil yang lebih baik ya. Tapi mungkin cukup sekian juga Bu, kita melakukan observasi dalam proses Ibu melakukan coaching kepada Bu Era. Mudah-mudahan
kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya. Insya Allah. Baik, Pak. Oke, terima kasih Bu Mariana. Sama-sama, Mudah-mudahan Pak. kita bisa bertemu kembali ya di Iya, kesempatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Terima kasih.